Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Permana. Saya mahasiswa dari Universitas Atsy Madani, Prodi Ilmu Komputer. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang struktur kontrol dalam pemrograman dengan mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Dalam pemrograman, struktur kontrol adalah elemen kunci yang memungkinkan aplikasi membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Hal ini memungkinkan program untuk beradaptasi dengan input pengguna dan menghasilkan output yang sesuai. Pengantar struktur kontrol. Yang pertama, pengambilan keputusan. Struktur kontrol memungkinkan program untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang diberikan. Kemudian, alur eksekusi. Struktur kontrol menentukan urutan eksekusi kode, memungkinkan program untuk bergerak maju atau mundur berdasarkan keputusan. Dan fleksibilitas. Dengan struktur kontrol, program dapat beradaptasi dengan input pengguna dan menghasilkan output yang sesuai. Di sini ada struktur kontrol if-else. Struktur kontrol if digunakan untuk mengevaluasi satu kondisi dan mengeksekusi kondisi jika kondisi tersebut terpenuhi. Else, struktur kontrol else digunakan untuk mengeksekusi kode alternatif jika kondisi if tidak terpenuhi. If-else, struktur kontrol if-else memungkinkan program untuk memilih di antara dua kemungkinan tindakan berdasarkan kondisi yang dievaluasi. Dan struktur kontrol switch. Evaluasi kondisi. Struktur kontrol switch digunakan untuk mengevaluasi satu ekspresi dan mengeksekusi kode yang sesuai dengan nilai yang dievaluasi. Kasus dan default. Setiap kasus dalam switch akan diperiksa, dan jika cocok, kode yang sesuai akan dieksekusi. Blok default digunakan jika tidak ada kasus yang cocok. Fleksibilitas. Switch adalah struktur kontrol yang fleksibel, memungkinkan program untuk dengan cepat memilih di antara berbagai kemungkinan tindakan. Di sini ada contoh penggunaan if-else. Yang pertama, membandingkan nilai. Gunakan if-else untuk membandingkan nilai variabel dan mengambil tindakan yang sesuai. Yang kedua, memeriksa kondisi. Struktur if-else memungkinkan program untuk memeriksa apakah suatu kondisi terpenuhi atau tidak. Yang ketiga, menghasilkan output. Berdasarkan hasil evaluasi kondisi, program dapat menghasilkan output yang berbeda. Contoh kodenya seperti ini. Di sini ada variabel angka dengan nilai 10. If angka lebih besar daripada 0, maka print angka positif. Else if angka lebih kecil daripada 0, print angka negatif. Else angka adalah 0. Di sini maksudnya jika angka lebih besar daripada 0, maka outputnya adalah angka positif. Dan jika tidak, maka angka negatif. Dan jika bukan keduanya, maka angka adalah 0. Di sini angka sama dengan 10. Angka lebih besar daripada 0. Maka outputnya adalah angka positif.
Kemudian contoh penggunaan switch untuk memeriksa hari. Switch dapat digunakan untuk memeriksa hari. Struktur switch dapat digunakan untuk menentukan tindakan berdasarkan hari dalam seminggu. Untuk menghitung diskon, switch juga berguna untuk menghitung diskon berdasarkan kategori produk. Mengatur preferensi. Switch memungkinkan program untuk dengan cepat menyesuaikan preferensi pengguna. Di sini ada contoh kodenya. Jika cashnya bernilai 2. Switch cash. Cash pertama, Anda memilih 1. Cash kedua, Anda memilih 2. Cash ketiga, Anda memilih 3. Dan defaultnya pilihan tidak valid. Di sini karena cashnya sama dengan 2, maka outputnya adalah Anda memilih 2. Dan jika cashnya bernilai 5, karena di sini hanya ada 3 cash, maka outputnya pilihan tidak valid. Seperti itu. Membuat keputusan berdasarkan input pengguna. Untuk memeriksa usia, jika pengguna di bawah 18 tahun, program dapat memberikan rekomendasi konten yang sesuai. Memilih preferensi. Pengguna dapat memilih preferensi mereka, dan program dapat menyesuaikan tampilan atau fitur berdasarkan pilihan tersebut. Dan menghitung diskon. Berdasarkan kategori produk yang dipilih pengguna, program dapat menghitung diskon yang sesuai. Rangkuman dan kesimpulan. Struktur kontrol seperti if, else, dan switch adalah elemen kunci dalam pemrograman, memungkinkan aplikasi untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi. Yang kedua, pengambilan keputusan. Struktur kontrol memungkinkan program untuk beradaptasi dengan input pengguna dan menghasilkan output yang sesuai. Yang ketiga, fleksibilitas dan efisiensi. Dengan struktur kontrol yang tepat, program dapat menjadi lebih fleksibel dan efisien dalam menangani berbagai skenario. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.